Shalom, selamat datang di Live Talks. Dalam acara podcast ini, kita akan ngobrol santai tentang hidup, makna kehidupan dan perjalanan iman. Hari ini kita sangat bersyukur kedatangan tamu yang sangat istimewa, di mana beliau mengambil keputusan untuk dibaptis dan mengikuti Yesus Kristus. Namanya adalah Pak Hans. Salam semuanya. Shalom, selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih. Apa kabar Pak Hans? Luar biasa baik. Luar biasa ya. Pak, kita langsung aja nih ngobrol santainya Pak. Iya. Ya. Pak, coba sedikit ceritakan bagaimana ketika Bapak mengikuti Yesus. Ya, saya cerita terlebih dahulu. Latar belakang saya adalah Muslim. Tahun lalu itu saya kejatuhan pada ekonomi saya. Jadi di saat jatuh itu saya runtuh, saya bimbang, ragu. Ya tidak ada satupun orang yang menolong dan menopang saya. Jadi saya ikut kegiatan di gereja. Itu saya nggak langsung begitu saja menerima Yesus Kristus, tapi saya mendalami. Itu waktunya 6 bulan saya ikuti di komunitas New Life Ministry. Jadi sedikit demi sedikit saya pelajari, saya tulis, meskipun saya nggak punya Alkitab, tapi saya memang dari cara pendidikan saya dulu, itu semua saya catat, apa yang saya terima, apa yang dijelaskan, apa yang dirincikan, itu bertepatan sekali dengan masalah dan problema hidup saya. Jadi saya duduk di gereja itu, kok tiba-tiba permasalahannya ini sesuai gitu dengan kronologis kehidupan saya yang sekarang gitu. Jadi saya nggak lupa ya, masih ingat itu antara bulan November tahun 2024 tahun lalu. Jadi di situ ya kronologis kehidupan saya itu berurusan dengan hutang piutang dan uang. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu itu saya masih ingat sampai sekarang itu. Di dalam surat Tunggu, kok surat? dalam ini firman Tuhan Yehezkiel 18 ayat 8 itu tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, Ya. menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Itu sampai sekarang saya masih mengikat itu firman Tuhan itu di dalam diri saya. Jadi setelah itu saya bilang, kok saya duduk di gereja tiba-tiba kok ibu gembala menyampaikan firman ini gitu. Jadi itu sangat menyentuh sekali, bertepatan sekali dengan problema hidup saya. Jadi dengan kata-kata ayat itu dijelaskan ibu dengan rinci, dengan detail. Jadi saya memahami dan nah puji Tuhan ya lama kelamaan saya ikut terus 6 bulan saya pelajari, meskipun saya juga nggak punya Alkitab, tapi saya coba belajar dengan yang memiliki Alkitab gitu. Setelah saya catat firman-Nya, terus saya buka Alkitabnya, isinya. Nah itu sangat menyentuh hati sekali semua firman Tuhan itu. Jadi benar-benar apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Itu. Jadi itulah salah satunya yang menjadi gambaran saya, yakin dan percaya untuk mengikuti Yesus Kristus. Dan saya sudah mengimani saya untuk dibaptis. Puji Tuhan. Jadi itu ya Pak alasannya ya Bapak sampai saat ini mengikuti Yesus. Iya. Ya. Jadi bagaimana Pak Bapak kok bisa gitu kan ya dari Muslim ke Kristen langsung mengambil keputusan untuk dibaptis gitu. Kok Ya. bagaimana tuh Pak ceritanya tuh sampai Bapak mau dibaptis untuk mengikuti Yesus? Sebenarnya sangat berat sekali ya kalau dilihat dari latar belakang saya sebagai Ya. Muslim, orang tua saya orang yang taat agama. Ya semuanya itu kan saya dari lingkungan agama itu. Dari bapak saya juga ya udah haji, saya juga udah haji. Tapi mereka memang udah almarhum gitu ya. Kalau ibu tahun 2014 kemarin, kalau bapak tahun 1992 sudah lama. Jadi saya sudah nggak punya orang tua. Nah setelah saya mengambil keputusan untuk dibaptis ini, saya itu nggak menutup diri, saya orang yang terbuka. Karena apa? Karena saya yakin saya mengikuti Yesus ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada yang saya ragukan, tidak ada yang saya simpan, saya sembunyikan kepada khalayak ramai. Itu
itu saya publikasikan Bu. Ya dari hal-hal kecil itu banyak rintangan dan ujiannya itu. Jadi pertama kali saya menyatakan saya ingin mengikuti Kristen, itu saya nggak menutup diri. Itu di Facebook saya, di Instagram saya, itu udah saya nyatakan bahwa saya pengikut Kristus, dan saya menyatakan bahwa agama saya yang lama itu ya, dan saya akan memilih agama yang baru gitu. Dan saya meyakini bahwa agama yang saya anut sekarang ini adalah keyakinan diri saya, bukan agama keturunan dari orang tua saya. Nah itu banyak pertentangan sekali. Jadi saya posting di Facebook tuh Bu, saya nggak malu-malu, bukan dalam arti kata saya mau pamer atau apa, tidak, tapi meyakini tentang ajaran Yesus Kristus. Jadi komen-komennya itu banyak sekali yang bertentangan, berlawanan, begitu. Kamu nggak salah, kamu ini, wah sampai dimarah-marahin saya. Akhirnya udah, memang itu sudah suatu resiko yang saya harus sadari ya. Karena Yesus Kristus pun dulu juga sebelum kita dihujat, sebelum kita ini, dunia juga sudah duluan menghukum Yesus Kristus ya. Wow, luar biasa kalau lihat dari background Bapak, ayah dan ibu adalah haji ya. Tapi Bapak ketika dibaptis itu memang tidak ada keraguan ya Pak ya. Saya meyakini diri saya sendiri. Saya tidak ada dorongan dari orang lain. Tidak ada, sepenuh hati saya untuk dan sepenuh hati ya untuk mengikuti Yesus. Dari cerita Bapak, saya sangat terharu dengan keputusan yang Bapak ambil, gitu kan? Pak, kalau boleh tahu nih, perubahan apa yang ada dalam diri Bapak ketika Bapak mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus? Setelah tadi saya lihat Bapak sudah memproklamasikan, gitu kan, baik itu di media sosial, gitu, kalau Bapak itu benar-benar mengikuti Yesus Kristus. Nah, apa yang Bapak alami perubahan dalam diri Bapak? Ya, saya banyak yang saya alami dari diri saya, perubahan batin jiwa saya, ketenangan, kedamaian. Karena di dalam, setelah saya dibaptis itu, saya merasa Roh Kudus itu telah hadir, membimbing saya, menuntun saya. Karena kan Roh Kudus itu ya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, kebaikan, kedamaian, kelemah lembutan hati dan penguasaan diri. Itu saya tuh sebagai manifestasi kita. Jadi bahwa Tuhan Yesus itu telah menuntut kebaikan-kebaikan kepada kita, dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam tubuh saya. Segala sesuatu yang buruk-buruk di masa lalu saya, ya saya sebagai manusia lumrah mempunyai aib di masa lalu, mempunyai sisi gelap. Jadi setelah saya mengikuti Yesus Kristus, saya puji Tuhan, saya menjadi tenang, damai, dan saya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa melalui langkah hidup saya ini jauh lebih baik daripada yang kehidupan saya di belakang. Amin. Pak, kalau Bapak setelah mengikuti Yesus nih, Bapak apakah ada perbedaan sebelum mengikuti Yesus dan sesudah Yesus? Apakah ada perbedaan? Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali dari jati diri saya. Dulu saya melakukan banyak hal-hal yang negatif, yang tidak terarah hidup saya, terlalu jor-joran begitu ya. Jadi setelah saya mengikuti Yesus Kristus itu saya baca-baca Alkitab dari firman-firman Tuhan apa. Jadi saya sangat dituntun gitu. Dari hal-hal yang buruk yang pernah saya lakukan, sekarang saya tiap melakukan sesuatu itu pasti ada bisikan dalam roh saya. Kamu nggak boleh begitu, kamu begini, kamu harus begini. Jadi itu yang ada di dalam hati saya. Jadi ya banyak hal-hal pengalaman dalam kehidupan saya itu. Ya seperti halnya saya menemukan dompet, ya kan, yang ada isi uangnya, ada ATM-nya, gitu. Setelah di rumah tuh, kamu nggak boleh itu hak orang. Jadi kamu harus kembalikan itu, meskipun nggak ada identitasnya, coba kamu cari. Nanti kamu akan menjadi berkat buat banyak orang gitu. Nanti juga kamu pun akan mendapatkan berkat yang berkenan di hati Tuhan. Jadi itulah banyak hal yang positif yang saya terima. Ada perubahan ya Pak. Kalau boleh tanya nih Pak, sebelum mengenal Yesus Bapak pernah menemukan dompet ya? Bagaimana nih sikap Bapak sebelum dan sesudah mengikuti Yesus? Ya kalau tapi sih dulu saya pernah ya sering, karena kan saya orang jalanan gitu, hidup saya di jalanan. Tapi tetap pada sesuai dengan kondisi hidup saya juga ya.
kadang kalau seandainya KTP-nya itu saya tetap kepengen ngebalikin juga gitu KTP, tapi saya pernah ngebalikin di sesuai alamat itu ternyata udah pindah gitu, jadi saya nggak bisa membalikin. Akhirnya saya taruh di rumah itu, tapi itu nggak ada uangnya, cuma identitas SIM, KTP itu. Ya terkadang pernah juga mungkin ya kalau seandainya ada dompet ada uang itu ya kita pakai juga mungkin pernah. Saya nggak menutup diri itu ya, karena kita sebagai manusia lumrah punya hal-hal negatif. Nah setelah saya mengikuti Yesus ya puji Tuhan, jadi banyak-banyak cerita kebaktian saya, kesaksian saya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hal-hal apapun, sekecil apapun, saya dibimbing oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, jadi saya sungguh luar biasa, lebih baik daripada yang lain. Wow, puji Tuhan, memang benar-benar ya Pak, kalau ketika kita mengikuti Yesus itu ada perubahan ya Pak ya. Ya, amin. Perubahannya itu benar-benar mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan dalam diri Bapak. Dan itu sangat luar biasa Pak. Itu adalah suatu sikap bagaimana kita menyikapinya, gitu, baik perkataan, perbuatan, tindakan kita juga pasti berubah ya Pak ya. Berubah ya. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana keluarga menyikapi ketika terjadi ada perubahan dalam diri Bapak? Ya kalau dalam hal ini saya juga kan masih baru. Saya masih banyak belajar tentang Alkitab dan firman Tuhan. Saya ingin mengambil sisi-sisi baik daripada perilaku Yesus Kristus. Ini enggak cukup sebentar. Jadi saya harus menunjukkan kepada anak istri saya tentang sikap saya, tentang perilaku saya. Jadi sekiranya mungkin masih panjang ke depannya gitu ya. Saya nggak bisa langsung memutarbalikkan perilaku saya. Jadi dengan kata lain, saya mau merubah sikap saya ke depannya untuk lebih baik dan dipandang oleh anak istri saya. Oh, sudah banyak perubahan daripada orang tua dan suaminya. Iya, karena Pak sangat penting sekali gitu ketika kita mengikuti Yesus dan kita harus menunjukkan perubahan itu, gitu kan? Iya. Dengan cara begitulah orang-orang di keluarga kita baru mengenal Yesus. Benar ya Pak? Artinya untuk mengikuti Yesus itu kita harus berubah total, berubah total lah gitu ya Pak, supaya ada perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti Yesus. Pak, mengikuti Yesus ini kan pasti ada tantangannya Pak ya. Banyak sekali. Banyak tantangan dan pergumulan ya Pak ya. Banyak sekali. Pak, pernah nggak berpikir kalau mengikuti Yesus pasti nggak ada tantangan, pasti nggak ada cobaan? Pernah nggak berpikir seperti itu Bapak? Ya, Nah, pada akhirnya Bapak memilih Yesus karena ingin menghindari ada namanya masalah, ujian, cobaan gitu. Ternyata setelah mengikuti Yesus Bapak banyak cobaan, banyak ujian. Nah, bagaimana Bapak menyikapi itu? Ya, memang saya rasakan sekali ya. Tapi ini mungkin ujian-ujian saya, berkat-berkat dari Tuhan yang telah diberikan. Tapi saya tetap mempercayai akan kasih karunia Tuhan. Apapun seberat masalah yang saya hadapi, Tuhan selalu memberi dan mengasihi kita. Dan ini juga bisa membuat Bapak lemah, ragu gitu. Kok ini sih mengikuti Yesus itu? Gitu. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu Pak? Ya, saya nggak sampai berpikir seperti itu ya. Karena dalam ujian hidup saya sudah seringkali menghadapi percobaan-percobaan hidup yang berat. Jadi saya yakin ke depannya saya bisa merubah dan melewati tantangan-tantangan ini bersama Yesus Kristus. Oh, luar biasa Pak. Dan ternyata pasti kita berpikir seperti ini Pak. Bisa mengikuti Yesus ternyata banyak tantangan ujian. Sama aja tuh kehidupan yang lama sama sekarang banyak ujian, banyak tantangan gitu. Apa menjadi perbedaan untuk mengikuti Yesus? Pernah nggak terlintas dalam pertanyaan Bapak seperti itu ketika Bapak menghadapi ujian dan cobaan? Ya, sebenarnya sih permasalahan ya tetap selalu ada ya. Permasalahan selalu ada ya. Meskipun kita belum mengikut Kristus dan setelah mengikut Kristus, tetapi bagaimana kita menyikapi dan menimbangi permasalahan itu dengan tuntunan-tuntunan Tuhan yang telah diberikan kepada kita, jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan.
Tuhan pasti berikan, Tuhan pasti menopang. Dan Dia membantu kita tidak bakal kita menghadapi masalah sampai kita tergeletak dan terjatuh. Dia tetap menopang kita. Yes, itu yang membuat Bapak menguatkannya. Iya, yakin sekali. Nah, ayat apa nih ayat Alkitab Bapak yang menguatkan Bapak nih? Gitu. Ayat Alkitabnya apa Pak? Apakah Bapak ingat tuh? Yang menguatkan Bapak dalam keseharian Bapak dalam menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan dalam kehidupan Bapak. Di dalam surat yang mungkin yang sering dinyanyikan, Iya. Filipi 4 ayat 11 ya. Nah itu, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah itulah firman Tuhan yang saya istilahnya sesuai dengan pilihan kehidupan kita yang penuh dengan perkara hidup. Iya, iya. Jadi itu ayat yang menguatkan Bapak ya, Iya. bahwa segala Perkara dapat ditanggung oleh Tuhan. Itu hanya bukan Iya. kita ya Iya, Pak ya. Tuhan yang Tuhan, tanggung. karena memang masalah itu baik kita mau agama sebelumnya ataupun agama yang sudah mengikuti Yesus, artinya masalah itu memang selalu ada ya Pak ya. Tapi bagaimana ketika firman ini menguatkan Pak Hanse itu segala perkara Dapat ku tanggung di dalam dalamnya Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus berpenuh dan sangat datang sekarang. Tuhan setia. Ya kan ya, memang kita nggak bisa menanggung segala tantangan-tantangan dalam hidup kita ini ya Pak ya. Berat sekali. Berat ya Pak ya, Berat. berat. Tapi justru karena Tuhan itu sendiri, kita serahkan dalam tangan Tuhan itu ya Pak ya. Tuhanlah yang bekerja, Dia yang memberi pertolongan, karena Dia adalah pertolongan kita yang sejati. Kalau begitu Pak Hans, tetap kuat ya Amin. dalam Tuhan menghadapi selalu tantangan dalam ini, Yesus. pergumulan ini. Amin. Jangan mudah menyerah. Tidak, terus lanjut terus bersama Yesus Lanjut sampai terus akhir bersama hayat Yesus. saya. Iya. Nah, Pak, amin, puji Tuhan. Pak, apa nih menurut Bapak nih? Apa nih yang perlu diubahkan dalam hidup Bapak untuk saat ini? Untuk kedepannya saya harus banyak belajar tentang Alkitab dan saya harus menguasai seluruh firman Tuhan. Dan mudah-mudahan saya mempunyai keinginan jiwa batin saya dari diri saya sendiri. Dan saya sudah mempelajari semua Alkitab, tetapi belum menguasai semuanya. Karena saya baru 2 bulan menerima Alkitab. Tapi sedikit-sedikit rancangan tulisan tangan saya di buku itu sudah ada, Bu. Apa yang saya hafal, apa yang saya pelajari. Tapi menghafal memang perlu ya, karena suatu saat kita ditanya apa-apa, ayatnya apa, firmannya apa, itu kita perlu tahu. Tapi tinggal penjabarannya aja nanti bagaimana kita. Yes. Jadi saya tuh dari pertama diberi Alkitab, kita kan mau belajar Alkitab. Wah, kalau seandainya ada ibu gembala atau bapak gembala menyampaikan, coba buka firman ini. Kalau misalnya kita nggak buka kan nggak ingat. Oh ya, perjanjian lama isinya apa, perjanjian baru apa. Nah dari isi 36 di perjanjian lama, di 27 di perjanjian baru, jadi kan semuanya ada 66 ayat. Dari kejadian sampai dengan wahyu. Nah itu kita harus hafal gitu. Jadi dari hal sedetil itu saya harus dari awal harus saya pelajari perjanjian lama, kitabnya kejadian, keluaran, imamat, bilangan, semuanya sampai itu. Jadi kalau seandainya kita nanti disampaikan firman, oh ya buka Filipi sekian, kita sudah tahu posisinya. Oh ya berarti perjanjian baru, kejadian, keluaran, oh ya berarti ini perjanjian lama. Jadi kurang lebihnya saya mudah-mudahan ke depannya kalau seandainya saya bisa sekolah untuk sekolah teologi ya, sekolah Alkitab, puji Tuhan, mungkin itu bisa menambah wawasan saya untuk memperdalam ilmu Alkitab ke depan. Amin, amin. Amin. Kalau seandainya Tuhan itu memang izinkan terjadi dalam hidup Bapak nih untuk sekolah teologi ya. Amin, puji Tuhan. Apa harapan dan keinginan Bapak untuk masa depan di dalam Yesus Kristus? Ya sebagaimana dalam firman Tuhan, kalau kita sudah mengenal Yesus, kita harus kabarkanlah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh murid-murid Yesus Kristus dan baptislah dia atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Jadi kita harus menyebarkan firman-firman Tuhan ini atas dasar kebenaran firman Tuhan dari Yesus Kristus. Wow. Jadi apakah Bapak nanti ke depannya rindu menjadi seorang guru atau pengajar yang dalam bentuk menemui banyak jiwa nih Pak? Apakah ada suatu kerinduan Bapak ke depannya? Ya, kemungkinan besar kalau Tuhan memakai saya, diizinkan, dan Tuhan juga mengharapkan saya untuk memakai alatnya untuk menyebarkan firman, saya akan siap untuk menjadi pengajar ataupun mungkin ke depan mungkin pendeta atau apa ya. Evangelis juga bisa. Oh iya. Evangelis. Tapi minimal saya terus terang aja Bu, dengan keterbatasan saya yang baru belajar Alkitab, itu saya di Facebook saya Bu, kalau seandainya ada apa-apa sekarang itu saya udah mengeluarkan firman-firman Tuhan. Jadi meskipun teman saya Muslim, jadi saya perjelas dengan kitab-kitab yang saya pelajari. Ya sebagaimana dia komen apa-apa, saya jawab dengan kitab saya. Tapi bukan masalah perdebatan, ini masalah pembenaran. Ya, jadi meskipun tidak ada perdebatan, yes. saya tidak Yes. suka dengan perdebatan. Yes, saya setuju Pak. Bapak ini kan basicnya adalah seorang Muslim ya. Iya. Jadi Bapak ini adalah orang yang sangat tepat untuk memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Puji Tuhan. Amin. Karena itu sangat penting gitu. Karena Bapak sebelumnya sudah menguasai agama Iya. sebelumnya, dan tambah sekarang kebenaran itu memang hanya ada di dalam Yesus. Iya. Gitu, Pak. Keselamatan itu sudah diberikan. Yesus sendiri yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Kebenaran itu pasti, surga itu pasti, itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan ini ya. Jadi saya sangat merindukan dan harapan saya ke depannya Bapak semakin dipakai Tuhan semakin luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Amin. untuk dipakai sebagai alat untuk menuai jiwa-jiwa. Kan sampai sekarang Bapak kan keluarga belum percaya Yesus Kristus ya. Apa nih harapan Bapak ke depannya supaya istri dan anak-anak Ya, mengikuti Yesus Kristus? untuk kedepannya saya harus banyak merubah diri saya dan Yes. memberikan contoh-contoh daripada kebaikan dalam firman Tuhan. Mempertunjukkan diri saya dari sikap perilaku, dari perubahan pola hidup saya dari masa yang lalu sampai sekarang. Jadi saya harus memberikan motivasi kepada anak istri saya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena anak istri saya pun juga sudah ikut ibadah juga sebelumnya. Sudah ikut. Jadi bukan dalam arti, jadi bukan dalam arti mereka nggak pernah ikut ibadah sama saya. Jadi sudah. Jadi di ibu pun juga sudah. Anak saya Sultan kan dulu. Nanti fotonya mungkin. Jadi anak saya sudah ikut. Istri saya pun sudah ikut ibadah di rumah Ibu Dina. Jadi secara pemahaman mereka sebenarnya sudah mau mengikuti. Tapi karena problema rumah tangga, dia punya saudara, jadi ada tantangan-tantangan. Jadi dia dihalang, gini-gini saya bilang ikutin saja dulu, jangan sampai kita bertengkar atau bagaimana. Jadi saya menangani itu. Nanti saat yang tepat mungkin puji Tuhan, Tuhan akan mengizinkan dia, istri saya, anak saya akan ikut searah, sejalan, seiman untuk percaya dengan Yesus Kristus. Amin, haleluya, haleluya. Itu memang harapan saya juga, apalagi Bapak kita yang di surga semua malaikat akan bersorak-sorai menyambut Bapak dan istri dan anak Bapak. Puji Tuhan Pak. Pak, apa nih pesan Bapak untuk saudara-saudara kita yang masih ragu untuk mengikuti Yesus? Apa pesan Bapak untuk mereka? Puji Tuhan ya, seperti apa? Karena keyakinan seseorang itu nggak bisa dipaksakan. Tapi sebagaimana kita mengetahui akan Alkitab yang telah diturunkan oleh Allah sebagai firman-Nya melalui Yesus Kristus. Ya saya ingin menyampaikan aja ayat Yohanes 14 ayat 6. Jadi kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Hanya itu saja yang saya ketahui. Puji Tuhan, mudah-mudahan kalian yang belum mengenal Yesus, cobalah pelajari Alkitab sehingga kalian bisa percaya dan mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa yang akan membawa kita ke surga nanti. Puji Tuhan, haleluya, amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Kita mendengar kesaksian Pak Hans yang baru beberapa bulan ini dibaptis
dan mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan begitu banyak perubahan dalam diri Pak Han, saya juga mengajak untuk saudara-saudara yang di luar sana, setialah untuk mengikuti Yesus. Semua kita pasti punya banyak masalah, tantangan, pergumulan kita, tapi jangan pernah meninggalkan Yesus, karena Yesus itu tetap setia menunggu saudara. Mari saudara-saudaraku, jadikan kesaksian Pak Hans ini menjadi motivasi untuk kita untuk terus bersama-sama bangkit untuk selalu setia mengikuti Yesus sepanjang hidup kita, karena ada keselamatan yang Dia sediakan bagi kita semua. Pujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara pendengar yang sudah diberkati, saya mengajak saudara untuk like, share, komen, dan subscribe New Life Ministry ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Salam.